Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Dr. Tifa mengatakan Gibran tak memiliki nyali debat capres-cawapres di Muhammadiyah karena profesor semua katanya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa bagaimana jadi pemimpin negara jika cawapres tidak pernah hadir di acara debat atau diskusi terbuka. Ini menjadi tamparan keras sebenarnya begitu kan ya. Tidak pernah hadir, absen terus sana sini begitu kan. Pada kenyataannya orang akan melihat ya punya ijazah di situ begitu dengan ijazah lulusan Inggris dan sebagainya. Ini kalau tidak dinampakkan kepada masyarakat kan seolah-olah percuma aja mereka begitu kan ya. Apakah masyarakat menganggap bahwa Gibran itu takut ya berhadapan dengan sekelas profesor ya atau absen terus di situ begitu? Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Karena apa? Karena Gibran ini sebagai representasi anak muda sebenarnya ya paham betul bagaimana kondisi di masyarakat ya, apa yang dikehendaki para ilmuwan, apa yang dikehendaki para profesor, apa yang kemudian ditanyakan oleh masyarakat di situ begitu kan. Bukan hanya pencitraan sana sini ya, tatap muka dengan masyarakat ya, hanya ingin cari simpati sana sini. Di satu sisi apa dampaknya kepada bangsa kita begitu kan ya. Toh pada dipoles apapun begitu kan ya, dengan polesan apapun saya kira tidak akan pernah ya mengubah kalau bangsa kita begitu kan menginginkan orang-orang calon presiden yang terbaik di situ begitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali sebenarnya begitu kan ya. Masa sekelas Gibran aja masih ketar-ketir melea begitu ya ketika diajak debat begitu kan ya. Bahkan Dr. Tifa ya tak memiliki nyali debat capres-cawapres ya katanya begitu. Ini bagaimana jika jadi presiden ya menjadi pemimpin negara jika cawapres tak pernah hadir di acara debat atau diskusi terbuka ya. Mari saudaraku ya ingatkan ya kata-kata itu begitu. Gimana ya ini? Dia akan dimajukan sama partai-partai itu hanya karena ada duitnya. Coba kalau nggak ada duitnya mana ya pada mau biarpun anak presiden juga ya. Yang penting bisa belusukan ke pasar, hafal nama-nama ikan, berani masuk got, punya ya gunting buat pita, punya HP buat selfie. Beres mereka begitu kan. Lulusan setara SMK pantesan kembali jual martabak ya, ambruk negara sebesar NKRI ya. Gampang loh ya, lapo bingung ya. Kalau bapaknya masih hidup kan tinggal panggil saja di situ begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat kan sudah paham. Diajak debat saja, diajak adu gagasan saja, mingkem ya. Tidak seolah-olah tidak menunjukkan sebagai generasi anak muda begitu. Saya waktu Gibran menjadi wali kota Solo itu sangat menarik sekali politiknya si Gibran karena saya menganggap bahwa Gibran itu representasi anak muda di situ begitu kan. Ya setelah digadang-gadang menjadi salah satu wakil presiden ya, saya agak masih melihat bahwa Gibran itu baguslah sebenarnya begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya hari ini dibuktikan ketika ada debat publik ya, terus kemudian gagasan begitu kan, malah banyak yang absen begitu, banyak orang yang kecewa di situ begitu. Maka saya katakan bahwa ini Gibran ini representasi dari siapa sebenarnya sih begitu kan? Padahal anak-anak muda itu begitu suka terkait dengan kepemimpinan Gibran ini, tapi pada kenyataan sekarang banyak kecewa juga mereka begitu ya. Ini Bran ya, jika ya kau ya benar-benar pemuda cinta NKRI dan prihatin kondisi bangsa, mestinya kau sadar ya, mundur ya nyawa pres katanya begitu. Beri kesempatan kepada yang lebih mumpuni. Ini komentar-komentar netizen lebih begitu, ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya menganggap bahwa ini bukan hal yang biasa sebenarnya begitu kan, karena pada kenyataannya harus benar-benar ya Gibran itu benar-benar siap dalam situasi apapun begitu kan. Bagaimana jadi pemimpin negara jika cawapres tak pernah hadir di acara debat atau diskusi terbuka ya. Bahkan di satu sisi ini ya Gibran Rakabuming Raka diolok-olok Dr. Tifa sebagai pemecah rekor tidak hadir debat atau diskusi terbuka. Tidak asal bicara, Dr. Tifa melampirkan ya foto diduga data bahwa Gibran Rakabuming sering tidak bisa hadir ya ajakan diskusi terbuka Capres di 2024. Bayangkan ini, yang tanda merah ini ya
tidak hadir. Wow, banyak tidak hadirnya di situ begitu. Sedangkan Ganjar Mahfud di situ begitu kan ya, Anies Mohaimin hanya satu kali di situ begitu. Kuliah umum dialog kebangsaan ya Unpad ya di situ begitu. Ya tidak hadir ya. Jadi artinya apa? Artinya kok banyak tidak hadirnya di sini begitu si Gibran mereka begitu kan. Kalau ini sudah tahu terkait dengan situasi hal ini, banyak orang menganggap bahwa Gibran itu mungkin penakut ya, mungkin ya berdebat dengan apa namanya dengan ditanyakan mungkin takut ditanyakan bahasa Inggris tiba-tiba tidak tahu ya. Jadi artinya apa ya, lulusan Inggris itu sebenarnya dimanapun kita terbuka untuk apa namanya untuk berkomunikasi ya, berdebat, adu gagasan dan sebagainya itu paling penting di situ begitu. Bahkan ya Bran ya, kamu memecahkan rekor ya, rekor tidak hadir debat, tulis Dr. Tifa di akun Twitternya. Tak hanya itu, Dr. Tifa juga seakan-akan mengolok-olok gelar ijazah Gibran Raka Buming Raka. Hore ya, BSC bersyanda ya. Tulis seperti dikutip kilat.com ya, 25 November 2023. Foto yang dilemparkan Dr. Tifa diduga data ya hadir atau tidak hadirnya Capres-Cawapres. Data tersebut diberi ya keterangan ya sebagai diskusi terbuka Capres-Cawapres di 2024 ya. Malah Dr. Tifa mengolok-olok ijazah mereka begitu kan ya. Gimana titel sebegitu kerennya di situ begitu kan? Berhadapan dengan masyarakat ya, berhadapan dengan profesor, berhadapan dengan para doktor di situ begitu ya, kok seolah-olah tidak berani mereka begitu kan ya. Maka ada yang mengatakan jangan tunjukin pelangak-pelongok sana sini begitu katanya ya. Berdasarkan pantauan kilat.com dalam foto data tersebut ya, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran yang memang sering tidak hadir. Tercatat 19 acara diskusi Gibran Raka Buming Raka tidak hadir sebanyak 9 kali. Termasuk terakhir di acara diskusi publik Muhammadiyah di mana Prabowo hadir ya sebagai ya, sementara Gibran tidak hadir. Lebih lengkap pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya, dari 19 kali acara diskusi hanya 1 kali tidak hadir. Sedangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka tidak hadir diskusi berikutnya ya, Indonesia Data and Economic, di situ tidak hadir. Jadi gimana ini begitu kan? Artinya apa? Artinya selama ini ada sesuatu keraguan, orang-orang memilih Ganjar di situ, memilih Prabowo Gibran di situ begitu. Kenapa? Karena di satu sisi melihat dengan ketidakhadiran ini kan publik melihat, jutaan orang akan melihat begitu kan. Bagaimana gagasan-gagasan sebenarnya yang terjadi selama ini, bagaimana gagasan-gagasan yang selama ini ditampilkan kepada publik begitu kan. Seolah-olah hanya omong kosong mereka begitu kan. Karena apa? Ya berhadapan dengan profesor, dengan doktor saja sudah tidak berani seperti itu begitu kan ya. Ya setidaknya ada kesempatan lah di situ begitu. Wajar kalau Dr. Tifa begitu kan ya mengkritik habis-habisan ketika Gibran waktu diundang oleh Muhammadiyah. Sebenarnya kesempatan emas di situ ya. Data Muhammadiyah saja 60 juta begitu kan ya. Kalau dia mendukung Gibran, wah ini menjadi kesempatan emas kan sebenarnya seperti itu begitu ya. Alhasil Gibran tidak bisa menemui Prabowo Subianto ya dalam acara digelar di Universitas Muhammadiyah. Itu sudah tidak hadir di waktu itu. Jadi sangat disayangkan sekali hal-hal yang kemudian hanya debat sana sini tidak bisa hadir di situ begitu kan. Bagi kami kalau sebagai seorang calon presiden ya dimanapun ya diminta masyarakat hadir sana sini pasti akan hadir begitu. Apalagi sekelas ini begitu. Bayangkan bagi kami, wah kecil ya ketemu profesor, doktor di situ, malah bangga begitu. Ada asupan ilmu bagaimana untuk masa depan di situ begitu. Kan begitu logikanya ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.